Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya, dan juga kita akan bahas dari segi DXY ya. Karena kan kalau kita lihat untuk hari ini ya DXY itu dia ada news ya, cuma nanti di jam 2 pagi yaitu newsnya mengenai statement FOMC gitu teman-teman. Ini kalau hari ini sih memang terlihat nggak ada gitu, karena untuk malam ini belum ada news sama sekali. Cuma nanti ada newsnya itu di jam 2 pagi ya, ini ada statement FOMC ya untuk hari Rabu ke hari Kamisnya gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita perhatikan memang ya gosip-gosipnya sih kalau kita lihat ya, The Fed ini sendiri belum akan menurunkan suku bunga ya, jadi masih kurang lebih gosipnya masih sama seperti the last FOMC yang kemarin ya, yaitu Fed kemungkinan besar potensi untuk menahan suku bunga dalam waktu jangka menengah ini sendiri gitu kalau saya lihat ya, dalam artian dia itu bisa dikatakan kurang lebih menahan tuh sampai pertengahan 2024 gitu. Nah kalau kalian masih ingat seperti pidato atau interview dari Om Powell ya yang 60 menit ya jam 7 pagi waktu itu ya di bulan Januari, itu dia memang ada katakan kalau dari Fed itu sendiri belum ada nih isu-isu ataupun pandangan dalam waktu dekat untuk menurunkan suku bunga gitu, karena dilihat juga dari data inflasi bisa dikatakan masih agak jauh dari target mereka ya, jadi mereka mau agak lama dulu untuk hold si interest rate ini atau suku bunga ini dalam waktu yang memang jangka menengah sampai jangka panjang gitu. Artinya bulan 3 ini belum ada penurunan untuk suku bunga, dan itu nanti potensinya dapat memberikan posisi yang positif untuk DXY dan juga posisi yang negatif untuk si gold ini sendiri gitu nantinya kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi pasar gitu teman-teman. Tapi ya namanya juga market kan, kita nggak tahu lah nanti bagaimana kondisi realnya yang terjadi di dalam market DXY maupun gold ini sendiri gitu. Karena walaupun kita berprediksi ya, atau bahasa itu melihat dari kondisi yang ada ya, kita sebagai komentator ya bahasa kan gitu kan ya, kita tetap butuh data realnya gitu, atau data real dari pergerakan harga market ini sendiri setidaknya ya. Dengan cara kita melihat ya atau membandingkan dengan beberapa statement yang sebelumnya, maka kita dapatkan adalah bahwa pergerakan DXY ini masih positif gitu teman-teman ya gitu. Oke, nah ini kalau kita lihat dari DXY sendiri ya, ini kalau kita perhatikan DXY masih mengalami penekanan penjualan ya. Tapi penekanan penjualannya ini kalau kita lihat ya, dia itu belum ngebreak dari 104.00-nya dia gitu. Dalam artian si dolar ini ya kurang lebih tuh masih ngehold level support ini sendiri gitu sebagai area main supportnya dia. Itu kenapa? Karena memang dia bisa dikatakan lagi nunggu nih ya, apakah pada saat FOMC nanti ya dia baru naik atau baru volatil ya, kita juga nggak tahu ya, atau malah dia akan mengalami penurunan sampai kurang lebih ke level 103.67 gitu. Itu bisa juga terjadi gitu ya teman-teman ya. Sama kalau memang kalau kita lihat dari hasil ya atau dari gosip-gosip yang beredar ya, berdasarkan juga kalau kita lihat dari data dan omongan dari Fed itu sendiri ya, potensinya sih nggak diturunkan dalam waktu dekat ya. Artinya dalam waktu dekat ini ya atau menengah ini akan memberikan dampak positif atau booster lagi untuk dolar ya, dan dolar ini potensi untuk naik kembali ke angka 104.8 ya sampai 104.7 gitu ya teman-teman. Oke, itu kalau dari dolar. Secara pergerakan untuk dolar ini ya itu masih uptrend ya untuk daily-nya ya, di sini masih uptrend. Justru dolar ini akan dikatakan downtrend ya ketika dia berhasil ngebreak lagi di bawah 102.9 gitu, atau current low dia yang ada di sini gitu teman-teman ya.
ya, selama di atas 102,9 dolar ini masih uptrend gitu. Nah, kalau dari 4 hours-nya ya atau LTF-nya ya, low time frame-nya, baik itu 1 jam ya. Untuk 1 jam ini dia downtrend ya teman-teman, dan untuk 4 hours-nya juga dia mulai downtrend. Dia downtrend itu ketika dia bisa break dari ya 104 ini gitu, dengan catatan dengan penurunan terendah nanti bisa ke 103,6 sampai 102,9 kembali gitu. Oke, itu kalau dari dolar. Nah, sekarang kita mau bahas dari gold ya. Nah, gold itu, nah ini kalau kita lihat ya, kalau gold itu kemarin kita lihat kan harga kurang lebih di 2015-an ya, 2015 2013-an gitu. Nah, ini saya ada dapat buy untuk area sini gitu, teman-teman. Nah, kemudian saya coba sell lagi itu 2 kali perdana ya. Kemarin saya perdana banget nge-sell itu, pertama di 2000 berapa ya? Kalau nggak salah di 2026 lagi ya kan? Ya, atau di 2024 itu ya, antara ini ya 2025 yang pertama sell gitu. Nah, terus itu berhasil, tapi untuk yang 2026 ya di sini itu kena spike nih di 2030-an gitu. Jadi kebelet SL duluan baru dia turun gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu, SL-nya 30 pip ya. Karena kan kita juga perdana banget nge-sell di sini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk si gold ini sendiri ya, ini kalau kita lihat masih belum mengalami kenaikan yang signifikan kalau dari koreksi yang terakhir nih yang 2030 ya, koreksi ke 2024 gitu ya, dia belum ada kenaikan yang signifikan. Artinya ini kita coba tarik Fibo ya, ini saya coba tarik Fibo di level harga 2030 ya ke 2013. Nah, ini kita ketemu area tengahnya dia yaitu di 2022 sampai 2020 gitu. Nah, untuk patokan intraday hari ini ya, selama di atas 2020 di sini gold itu masih potensi untuk mengalami kenaikan ya, dengan target di 2030 kembali sampai 2038 atau 40 gitu target saya gitu ya, untuk kenaikan gold gitu teman-teman. Karena dia itu bisa dikatakan ngejar height yang ada di sini 2043 gitu, height yang sebelumnya. Itu baru dia nanti akan potensi melanjutkan penurunan kembali gitu. Nah, ini juga udah jadi saya tanda ini 2034 ya sebagai next selling point saya di sini. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi secara struktur ya, 4 jam ini memang gold itu masih berada di channeling downtrend ya. Kalau kita perhatikan nih ya, cuma memang kan waktu itu kita review ya, harganya masih dari 2005, sekarang udah di 2027 gitu. Artinya kan dia sudah hampir mencapai ya height-nya dia, di mana dia akan nyentuh kembali resisten channeling downtrend-nya dia nih gitu. Nah, di sini ada sedikit resisten dari 2033 ya, atau 2034 sampai 2037 gitu. Ini ada resistennya gitu teman-teman. Nah, spike-nya ini agak bahaya nih. Spike-nya ini sampai 2043 gitu ya. Spike-nya agak bahaya gitu. Tapi kalau kita lihat memang, kalau memang betul dia masih ngikutin dari resisten ini ya, maka maksimal kenaikannya itu 2040-an gitu. 40, 43 lah paling maksimal, dia spike dikit ke 46 baru dia lanjut turun lagi ke bawah gitu. Nah, jadi memang patokan saya itu sekarang ada di Fibo 76.4 gitu, di atas 46 ya, dia bisa closing di atas 2046 baru gold ini dia potensi naik lagi lanjut ke 2055 sampai 2065 ya, atau bahkan 2080 kembali gitu teman-teman. Oke, itu untuk gold ya. Jadi untuk saat ini overall secara pergerakan dia masih bullish ya, minor trendnya, tapi major trendnya dia downtrend gitu. Nah, untuk buy level, kalau untuk buy level sendiri sebenarnya ini buy level yang pertama di 2022-2020 ya, cuma masih butuh konfirmasi. Kemudian buy level kedua itu di sini ya, 2013-2015. Dan buy level ketiga itu ada kurang lebih di level harga 2006-2003 ya di sini gitu. Nah, ini nanti 2008 kalau memang memungkinkan kita akan coba cek juga gitu teman-teman.
Nah, untuk sell point, ya sell point pertama itu masih 2008, 2030 ya. Ini yang pertama, inter height yang sebelah sini. Tapi ini high risk ya teman-teman ya. Ini high risk gitu. Ini high risk. Nah, kemudian ada lagi sell point kedua itu di 2034, 2037. Ya, baru nanti yang ketiga itu di 2040-an gitu. 40 sampai 43 gitu. Ini yang ketiga gitu, teman-teman. Nah, itu dulu sih kalau dari saya untuk gold hari ini gitu. Nah, untuk saat ini sebenarnya saya masih prefer untuk ke buy karena secara pergerakan masih bagus dan DXY juga terlihat masih melemah ya gitu. Cuma kita harus hati-hati juga karena DXY juga dia sudah dekat dengan area supportnya dia nih gitu. Jadi bisa sewaktu-waktu DXY ini pullback gitu. Ya, dia bisa aja pullback mencar height yang sebelah sini yaitu kurang lebih di angka 104,15 gitu. Kecuali memang DXY bisa closing lagi di bawah 103,9 ini atau 104. Nah, dia potensi ngincer lagi di bawah 103,8 ini gitu, teman-teman. Dan nanti gold ini baru ada peluang nih untuk naik kembali ya ke level harga 2028 sampai 2030-an gitu. Oke. Jadi mungkin itu dulu dari saya ya. Terima kasih yang bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.